Pesan bapak untuk anaknya di Facebook. Seorang pemuda duduk di hadapan laptopnya. Dia login Facebook. Pertama kali yang dicek adalah inbox. Hari ini dia melihat sesuatu yang tidak pernah dia pedulikan selama ini. Ada 2 pesan yang selama ini ia abaikan. Pesan pertama, spam. Pesan kedua, dia membukanya. Ternyata ada sebuah pesan beberapa bulan yang lalu. Dia pun mulai membaca isinya. Hai anakku, ini kali pertama Bapak mencoba menggunakan Facebook. Bapak mencoba menambahkan kamu sebagai teman, sekalipun Bapak tidak terlalu paham dengan itu. Lalu Bapak mencoba mengirim pesan ini kepadamu. Maaf, Bapak tidak pandai mengetik. Ini pun kawan Bapak yang mengajarkan. Bapak hanya sekedar ingin mengenang. Bacalah. Bacalah anakku. Saat kamu kecil dulu, Bapak masih ingat pertama kali kamu bisa ngomong. Kamu asik memanggil Bapak, Bapak, Bapak. Bahagia sekali. Rasanya anak lelaki Bapak sudah bisa memanggil-manggil Bapak. Sudah bisa memanggil-manggil ibunya. Bapak sangat senang bisa berbicara dengan kamu, walaupun kamu mungkin tidak ingat dan tidak paham apa yang Bapak ucapkan ketika umurmu 4 atau 5 tahun. Tapi percayalah, Bapak dan ibumu bicara dengan kamu sangat banyak sekali. Kamulah penghibur kami, setiap saat. Walaupun hanya dengan mendengar gelak tawamu. Saat kamu masuk SD, Bapak masih ingat ketika kamu selalu bercerita dengan Bapak ketika membonceng motor tentang apapun yang kamu lihat di kiri dan kananmu dalam perjalanan. Ayah mana yang tidak gembira melihat anaknya telah mengetahui banyak hal di luar rumahnya. Bapak jadi makin bersemangat bekerja keras mencari uang untuk biaya kamu ke sekolah. Karena kamu lucu sekali dan menyenangkan. Bapak sangat menginginkan kamu menjadi anak yang pandai dan taat beribadah. Masih ingat ketika kamu pertama kali punya handphone? Diam-diam waktu itu Bapak menabung karena kasihan melihatmu belum punya handphone, sementara kawan-kawanmu sudah memilikinya. Ketika kamu masuk SMP, kamu sudah mulai punya banyak kawan-kawan baru. Ketika pulang dari sekolah, kamu langsung masuk kamar. Mungkin kamu lelah setelah mengayuh sepeda. Begitu pikir Bapak. Kamu keluar rumah, keluar kamar hanya pada waktu makan saja. Setelah itu masuk lagi dan keluarnya lagi ketika akan pergi bersama kawan-kawanmu. Kamu sudah mulai jarang bercerita dengan Bapak. Tahu-tahu kamu sudah mulai melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi lagi. Kamu mencari kami saat perlu-perlu saja, serta membiarkan kami saat kamu tidak perlu. Ketika mulai kuliah, kamu kuliah di luar kota. Sikap kamu pun sama saja dengan sebelumnya.
jarang menghubungi kami kecuali di saat mendapatkan kesulitan. Sewaktu pulang liburan pun, kamu sibuk dengan handphone kamu, dengan laptop kamu, dengan internet kamu, dengan dunia kamu. Bapak bertanya-tanya sendiri dalam hati, adakah kawan-kawanmu itu lebih penting dari bapak dan ibumu? Adakah bapak dan ibumu ini cuma diperlukan saat nanti kamu mau nikah saja sebagai pemberi restu? Adakah kami ibarat tabungan kamu saja? Kamu semakin jarang berbicara dengan bapak lagi. Kalaupun bicara, dengan jari jemari saja lewat SMS. Berjumpa, tapi tak berkata-kata. Berbicara, tapi seperti tak bersuara. Bertegur cuma waktu hari raya. Tanya sepatah kata, dijawab sepatah kata. Ditegur kamu buang muka, dimarahi malah menjadi-jadi. Malam ini Bapak sebenarnya rindu. Malam ini Bapak sebenarnya rindu sekali sama kamu. Bukan mau marah atau mengungkit-ungkit masa lalu. Cuma Bapak sudah merasa terlalu tua. Usia Bapak sudah di atas 60-an. Kekuatan Bapak tidak sekuat dulu lagi. Bapak tidak minta banyak, Nak. Kadang-kadang Bapak cuma mau kamu berada di sisi Bapak, berbicara tentang hidup kamu, meluapkan apa saja yang terbenam dalam hati kamu, menangis pada Bapak, mengadu pada Bapak, bercerita pada Bapak seperti saat kamu kecil dulu. Andai pun kamu sudah tidak punya waktu sama sekali berbicara dengan Bapak, jangan sampai kamu tidak punya waktu berbicara dengan Tuhanmu. Jangan letakkan cintamu pada seseorang di dalam hati melebihi cintamu kepada Tuhanmu. Mungkin kamu mengabaikan Bapa, Nak. Namun jangan kamu sekali-kali mengabaikan Tuhanmu. Maafkan Bapak. Maafkan atas segalanya. Maafkan Bapak atas curhat Bapak ini. Jangan lupa sembahyang. Jagalah hatimu, Nak. Jagalah imanmu. Pesan Bapak untuk anaknya di Facebook ini dibaca setelah 3 bulan ayahandanya meninggal.
dan ayahandanya pergi untuk selama-lamanya tanpa bisa memeluk ataupun mengatakan aku sayang padamu. Aku sayang padamu, nak. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi buat kita. Betapa orang tua adalah segala-galanya bagi kita. Dia adalah pelita hidup kita, penjaga kita, satu-satunya orang yang paling sayang pada kita. Sayangi orang tuamu ya. Sayangi bapakmu, sayangi ibumu, sampai kita tidak bisa lagi melihat mereka, sampai kita hanya bisa mendoakan mereka.